Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Agung Prayogo dengan NIM 2016-150039, Prodi Teknik Informatika Fakultas Informatika Jawa Tengah di Wonosobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan kerja praktek yang telah saya selesaikan dengan judul Sistem Reservasi Arung Jeram di CV Arung Jeram Rayu Banjarnegara. Pertama, latar belakang. Untuk lokasi kerja praktek dilakukan di CV Arung Jeram Serayu, lebih tepatnya di Jalan Raya Sukoharjo, Sigaluh, Banjarnegara. ACS sendiri merupakan salah satu penyedia jasa operator wisata Arung Jeram yang ada di Banjarnegara ataupun di daerah Dieng. Setelah dilakukan analisis di ACS dengan cara diskusi, observasi, survei, dan wawancara, didapatkan beberapa permasalahan, diantaranya reservasi yang masih manual atau manual reservasi. Yang kedua, website kurang interaktif dan up to date. Dari permasalahan tersebut, saya merancang dan membuat sistem reservasi Arung Jeram dengan tujuan dapat memudahkan customer dalam melakukan reservasi, serta dapat membuat website yang lebih interaktif dan up to date. Tujuan dari kerja praktek yaitu menganalisis kebutuhan sistem reservasi di CVACS, yang selanjutnya merancang dan membangun sebuah website sebagai sistem informasi dan promosi untuk CV Arung Jeram Serayu. Dalam membangun sistem ini, saya menggunakan metode pengembangan perangkat lunak metode waterfall, sebab sifatnya yang natural, serial, serta metode yang dilakukan dengan pendekatan yang sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam metode waterfall, yang pertama tahapan requirement atau informasi kebutuhan pengguna terhadap sebuah perangkat lunak. Yang kedua, desain, gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Yang selanjutnya, implementasi, merupakan tahapan pemrograman dan dibagi menjadi modul-modul kecil. Selanjutnya, modul-modul diintegrasikan dalam sistem secara keseluruhan. Yang terakhir, maintenance, pengoperasian dan oleh pengguna dan perawatan. Yang pertama akan saya jelaskan tahapan-tahapan dari metode waterfall. Yang pertama, tahapan requirement merupakan tahapan dalam menentukan informasi kebutuhan pengguna terhadap perangkat lunak. Berikut ini rangkuman yang telah saya rangkum. Yang pertama, analisis sistem yang sedang berjalan. Ini kami menganalisis sistem reservasi yang berjalan di ACS. Pada intinya reservasi masih manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan masih banyak negatif-negatif lainnya. Selanjutnya kita evaluasi sistem, di mana proses reservasi yang masih konvensional, kurang efektifnya dalam pengolahan data, serta website yang kurang interaktif dan up to date. Dari evaluasi tersebut, kita berencana membuat website yang interaktif dan up to date, serta terdapat fitur reservasi yang bisa dilakukan secara online melalui web tersebut. Selanjutnya, gambaran umum sistem. Gambaran umum sistem yang akan dibangun meliputi pemesanan paket Arung Jeram secara online. Melalui sistem ini, wisatawan dapat melihat informasi mengenai paket yang tersedia dan fasilitas-fasilitas yang ada di ACS dengan mudah dan akurat, serta dapat langsung melakukan reservasi. Di sini terdapat dua pengguna, yang pertama resepsionis dan tamu wisata. Lanjut, desain sistem. Dalam membuat sebuah sistem diperlukan suatu desain sistem. Model dari sistem ini dibuat dalam bentuk UML atau Unified Modeling Language, salah suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Tahapan dalam UML, yang pertama use case diagram. Tadi saya jelaskan bahwa gambaran umum sistem terdapat dua pengguna, yaitu resepsionis dan tamu wisata. Use case sendiri merupakan apa saja yang bisa dilakukan oleh resepsionis dan tamu wisata. Lanjut. Yang kedua, sequence diagram. Sequence diagram atau alur berjalannya sistem terbagi menjadi 4, ada login, register, resepsionis, dan wisatawan. Yang pertama, sequence diagram login. Di sini menggambarkan alur berjalannya
login, baik admin maupun user harus melakukan login. Yang kedua, jika user belum mempunyai email yang sudah terdaftar di sistem tersebut, harus melakukan registrasi, mana alurnya adalah sebagai berikut. Lanjut ketiga, yaitu sequence diagram resepsionis. Di sini terdapat beberapa menu yang bisa diakses oleh resepsionis. Di antaranya adalah menu dashboard, di mana hanya menampilkan detail. Lanjutannya adalah mailbox, menampilkan detail dan hapus. Ada paket, guide, about, profil, galeri pengguna, serta pembayaran. Selanjutnya yaitu sequence diagram wisatawan. Di sini ada beberapa menu yang ada di wisatawan. Yang pertama ada menu home, hanya menampilkan detail, paket, tambahkan detail, keranjang, upload pembayaran, serta menu profil. Yang selanjutnya yaitu activity diagram. Sama seperti sequence diagram, activity diagram terbagi menjadi 4. Yang pertama ada login, register, resepsionis, dan wisatawan. Pertama, activity diagram login. Activity diagram sendiri merupakan alur berjalannya sistem yang digambarkan secara vertikal. Berikut ini adalah gambaran dari activity diagram login. Lanjutannya activity diagram register. Lanjutannya ada activity diagram resepsionis. Sama halnya seperti yang ada di sequence diagram, menu-menu tadi sudah saya jelaskan juga, ada dashboard, mailbox, dan lain-lainnya. Lanjutannya ada juga activity diagram wisatawan. Sama menu-menu tadi sudah saya sampaikan juga. Lanjut ke UML lainnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram sendiri merupakan keterkaitan masing-masing komponen. Di sini digambarkan komponen-komponen apa yang dibutuhkan dan diintegrasikan dalam kelas diagram. Lanjutannya adalah database. Ini adalah gambaran ERD yang sudah dibangun, bisa dilihat di layar. Selanjutnya dalam perancangan metode waterfall selanjutnya yaitu implementasi dan verifikasi. Ini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Bootstrap, dan framework untuk front end menggunakan Bootstrap, kode injector untuk framework back end, serta menggunakan MySQL sebagai database. Sebelum ke maintenance, akan saya jelaskan sedikit mengenai program yang sudah kami. Yang pertama, ini adalah tampilan awal dari website Arung Jeram Serayu, di mana tampilan ini adalah one page, di mana setiap kali kita mengakses menu-menu yang ada di atas akan secara otomatis menycroll ke bagian yang dituju. Ada menu profil, home, profil, paket, galeri, kontak, serta ada menu login. Yang pertama kita lakukan adalah login. Di sini login ada dua, login sebagai resepsionis dan login sebagai tamu wisata. Yang akan kita coba dulu adalah sebagai tamu wisata, di mana saya sudah mendaftarkan dengan email dan password yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Pertama kita login, ini adalah tampilan loginnya sambil menunggu. Nah, ini adalah tampilan awal dari menu member atau tamu wisata. Yang pertama ditampilkan adalah menu profil. Selanjutnya kita ke menu transaksi. Di menu transaksi kita bisa memilih paket apa saja yang tertera di ACS. Kita tambahkan ke keranjang. Paket sudah dimasukkan ke keranjang, kita tambahkan, mungkin kita tambahkan 240 per item. Selanjutnya kita pencet keranjang yang berada di sebelah sini menunya, setelah menu profil. Menu keranjang tadi dimasukkan, kita memilih paket 16 kilo jumlah 2 dengan harga satuannya 240.000. Subtotalnya adalah 480.000. Jika kita ingin langsung check out, kita bisa lanjut ke pembayaran. Setelah lanjut pembayaran, di sini tertera total belanja 480.000. Pembayaran harap melakukan transfer ke nomor rekening. Nah,
sambil transfer kita harus mengisi nama pentransfer. Kita isi dengan nama Rizaldi. Lanjut kontaknya kita isi sesuai nomor WA kita. Kita transfer melalui Bank BRI. Di sini hanya kita terterakan Bank BRI. Lanjutannya kita pencet bayar. Pembayaran kita lihat ke detail pembayaran. Nah, ini sudah masuk kode invoice kita 24 dengan nama Rizaldi. Lanjutannya kita upload bukti transfer yang sudah kita transfer tersebut. Kita pencet bukti bayar. Nama pemesan tadi Rizaldi. Keterangan bisa diisi sembarangan. Kita ketik aja bayar. Setelah itu kita bisa telusuri. Ini kita harus mencari transfer. Katakan ini adalah bukti transfer kita. Setelah itu kita pencet simpan. Oke, sudah terupload. Itu adalah sedikit gambaran mengenai apa yang bisa dilakukan oleh tamu wisata. Lanjutannya kita masuk ke sebagai resepsionis. Seperti halnya tamu wisata, kita juga harus melakukan login terlebih dahulu. Oke, kita sekarang akan melakukan login. Kita masuk ke dalam sama halnya login. Habis itu kita masukkan, ini adalah email sebagai resepsionis. Kita masuk login. Tadi resepsionis tadi tamu wisata sudah melakukan upload dan pemilihan paket. Jadi akan kita cek apakah sudah masuk atau belum. Di sini ada menu pembayaran. Kita akses pembayaran. Nah, di sini sudah masuk. Tadi invoice 24 nama Rizaldi, tanggal pesanan, bayar. Nah, di sini sudah masuk dan sudah ada bukti transfer dari dengan nama Rizaldi tadi. Jadi reservasinya sudah berjalan ya. Sekarang akan saya jelaskan menu-menu apa saja yang ada di resepsionis. Pertama, mailbox. Ini di halaman utama ada kontak, di mana saat ada pertanyaan ataupun lainnya bisa ditanyakan melalui kontak dan akan terinput dan akan ditampilkan di sini di menu mailbox. Terus ada slide bar. Slide bar sendiri menampilkan foto-foto yang tadi ditampilkan di menu tamu wisata. Ada menu guide. Menu guide di sini adalah tadi di bagian bawah galeri ada tampilan guide yang aktif. Di sini kita bisa menambahkan, mengedit, dan menghapus. Akan saya contohkan tambah. Ini adalah untuk galeri, paket, sidebar, dan lain-lain. Hampir sama, di mana ini adalah form untuk menambahkan. Ada nama guide, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, status, dan lain-lain. Lalu silahkan pencet submit. Ini maka akan terinput guide. Selanjutnya kita juga bisa mengedit. Ini adalah guide. Tampilan edit guide dengan nama Indra, alamat, tempat, foto, dan lain-lain. Di sini bisa kita edit juga. Lalu ada galeri. Ini juga ada foto beserta keterangan-keterangan yang bisa ditampilkan di menu awal. Mungkin seperti itu gambaran umum dari sistem reservasi yang sudah berjalan, yang sudah kami buat. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu maintenance. Nah, ada beberapa hal yang membuat belum sempurnanya sistem ini, seperti laporan dan lain-lain. Belum ada fitur diskon, fitur request paket, laporan bulanan, dan lain-lain. Pada intinya sistem ini belum maksimal. Ada beberapa hal yang harus lebih sempurnakan. Untuk itu saya hanya membatasi batasan masalahnya reservasi untuk
Arung Jeram. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di belakang. Sebelum saya tutup, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.